Siap goncangkan Tangerang dengan sholawat. Siap goncangkan Al-Husaini dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama-sama semua. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahu Akbar. Assalamu alaikum.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. ورحمة المولى تأمل كونه فليفرح وابد به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا كان آدم كانا. بين التراب وبين ماء فاستبق من غفلة عنا وكن يرضانا. وكن إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. من يمتلك من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا. ظهره الله ما اختاره وما براك مثله إنسانا. وبحبه kepada bapak-bapak boleh mengisi tempat di atas. Kita semua Kepada bapak-bapak boleh mengisi tempat di pendopo utama. Kami harap kepada bapak-bapak untuk bisa mengisi di pendopo utama. Jadi satu padu itulah Indonesia. Tanah airku, oh tanah airku Indonesia Raya. Tanah airku Indonesia Raya. Oh tanah airku. Kepada bapak-bapak wali santri, bapak-bapaknya boleh dipersilakan mengisi di pendopo atas. Kami anak Indonesia, tanah airku tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita membangun Nusantara. Kepada bapak-bapak boleh menempati di pendopo utama. Ya lawatan, ya lawatan, hukul watan, wala takun irhadu ahlal watan. Ya lawatan, ya lawatan, ya lawatan, hukul watan minal iman, wala takun minal iman.
Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika.
khusus kepada tamu istimewa kita, Al-Habib Hamid bin Abdurrahman Al-Attas, juga kepada Mudirul Ma'had Al-Husaini Putra Kiai Haji Ahmad Faisal Al-Husaini Putri Habib Hussein Al-Habib Ali Zainal Abidin Ma'had Puncak, tinggal Al-Habib Bagir Ma'hadnya Baina Sama' wal Ard. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru pertama tanggal 17 Agustus kita peringati dengan bersolawat. Dan sombongnya lagi, ngundang yang baca solawatnya orang Suriah yang tinggalnya di Mesir, Ar-Ridwan. Tapi itu kita ingin tunjukkan bahwa kemerdekaan ini, di Republik ini saham terbesarnya adalah umat Islam, dan yang bisa menyatukan Indonesia dari barat sampai timur itulah adalah Islam. Makanya kenapa masih bisa bertahan sampai hari ini? Karena ada tali Islam yang menghubungkan. Oleh karena itu, sudah tentu kita ingin di dalam menyiapkan acara-acara kemerdekaan ini adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kemerdekaan ini kepada kita, karena ini adalah rahmat dari Allah, bukan perjuangan kita. Perjuangan hanya ikhtiar. Lah kira-kira bisa dibandingkan, kita, tentara-tentara kita modalnya cuma bambu runcing. Belanda, Portugis modalnya senjata-senjata rakitan, senjata-senjata yang luar biasa. Kita pakai meriam, cuma kalau banyak meriam kita cuma satu, meriam Belina. Mereka lebih banyak meriamnya. Kalau hitung-hitungan nggak bakal menang kalau kita lawan penjajah. Kenapa dengan persenjataan komplit ini? Tapi kenapa menang? Ada Allah. Jadi jangan pernah lupa, Allah itu yang ngatur semua. Nanti penjahat sama penjahat itu diadu sama Allah. Penjahat sama penjahat itu diadu sama Allah. Mereka tembak tembakan. Mereka lupa, seakan-akan gak ada Allah. Oleh karena itu, syukur nikmat kita ini, jaga Indonesia ini. Selalu Habib katakan bahwa Indonesia ini negerinya para aulia, negeri ini negeri keramat, negeri ini negeri pusaka, nggak sembarangan. Maka saya kepengen ngajak, ayo berdiri semua deh, supaya kita tahu bahwa ini negeri nggak sembarangan nih, negeri pusaka ini.
Syarifah, Teuku Umar seorang Habib, ya, banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badruddin, turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin, Habib, putra dari Syarif Hidayatullah, turun lagi terus sampai Indonesia, sampai akhir. Semuanya yang memerdekakan ini adalah umat Islam, karena nggak mungkin lah yang lain ikut, karena mereka jadi anak emas. Bagaimana berhadapan dengan satu agama? Nggak mungkin. Nah, oleh karena itu jaga ini warisan, jangan sampai ini hilang, ya. Jaga warisan, dan kalian semua anak-anak punya tanggung jawab. Walaupun tadi siang Habib sudah katakan bahwa generasi kita hari ini adalah generasi yang sangat menyedihkan, generasi yang sangat menyedihkan. Kenapa? Kalian belum apa-apa sudah mengalami situasi dan kondisi negara yang amburadul, acak-acakan, COVID dan lain sebagainya, akhirnya membuat negeri ini hampir aja hancur, hampir aja. Yang kaya tambah kaya, yang miskin hancur-hancuran. Kalau bisa dihancurin sekalian. Bensin dinaikin, pajak dinaikin, listrik dinaikin. Itu semua dinaikin buat apa? Buat bayar utang. Yang utang dia, yang bayar kita. Pinter caranya, kita yang disuruh bayar utang. Nah, utang kita udah hampir 7.000 triliun. 7.000 triliun. Hidupin rakyat Indonesia ini tiap tahun itu 2.500 triliun. Sekarang utang kita 7.000 triliun. Terus naik terus. Padahal kita sebagai umat Islam udah diwanti-wanti sama Nabi, ya, orang yang punya utang itu orang yang paling sial hidupnya. Betul apa betul? Saking sial hidupnya orang yang punya utang, itu kalau dia mati, Nabi nggak mau sholatin dia. Ditanya dulu, punya utang apa kagak nih orang? Kalau dia punya utang belum dibayar, enggak, saya nggak mau sholatin. Saking sialnya itu. Nah, ini gimana kalau negara yang begini besar punya utang, lalu yang membayar siapa? Akhirnya kita ke bawah sialnya, ya. Supaya yang bawa sial, cukup katakan hari ini 2024 ganti presiden. Ngeri-ngeri sesat. Tenang aja, ya. Yang ngeri-ngerinya udah diikat di kerangkeng, tinggal sedat-sedatnya aja. Nah, jadi mudah-mudahan dengan acara kita mulai lagi start, ya, berselawat di mana-mana, majelis-majelis hidup di mana-mana, syiar-syiar Islam hidup di mana-mana. Udah nggak ada lagi. Negeri ini bakal berkah, negeri ini bakal maju, negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu selama umat Islamnya itu diperhatikan. Makanya Habib bilang NKRI itu negara kuat, rawat Islam, itu NKRI. Tapi sebaliknya NKRI negara kacau, rusak Islam. Coba rusak Islam kalau nggak negara kacau, ya. Belum apa-apa yang ngerusak Islam udah pada kacau semua. Belum apa-apa, nggak sampai setahun. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi Indonesia menjadi negeri hijau, ya, negeri yang syiar Islam itu kedengeran di mana-mana. Dan kita doain para pemimpin-pemimpin kita, ya, yang baik-baik, baik tentara-tentara kita yang baik-baik kita doain, polisi-polisi kita yang baik-baik kita doain, ya, yang tidak baik mudah-mudahan dicopot-copotin sama Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan Abraham masih ada, pasukan Abraham masih ada, ya. Jadi nggak usah takut, masih ada Allah. Udah begitu aja, ya, sebagai sambutan untuk mengembalikan semangat kita. Jadi jangan jadi umat Islam yang penakut, ya. Harus ditanam di dalam dada kita, iskariman au syahidan. Kalau hidup mulia, kalau nggak bisa hidup mulia, mati syahid. Nggak ada pilihan lain bagi umat Islam, hidup mulia atau mati syahid. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahannya buat kita, ya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan umur panjang nih buat guru kita Habib Hanif, ya. Alhamdulillah Habib Hanif gini-gini juga, Masya Allah, pernah menyantren di Polda, ya. Mabes Polri menyantren di sana, Masya Allah, berkah banget itu. Tapi memang nggak boleh kalau Habib Hanif di luar, masa mertuanya di dalam nggak ditemenin gitu. Jadi harus temenin lah mertuanya gitu, supaya nggak ada macam-macam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, skenario Allah itu adalah tetap yang terbaik, ya. Skenario Allah tetap yang terbaik, dan tidak ada lagi Muhammad Abdul katakan, ya, la syai'a afdalu minal hurriyah. Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada kemerdekaan. Merdeka untuk kita ibadah, merdeka kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh. Jadi nggak boleh lagi ada yang halang-halangi kita ibadah, nggak boleh lagi ada yang halang-halangi kita melakukan syiar Islam, dan nggak boleh lagi ada yang menghalang-halangi kita untuk melakukan kebaikan amal soleh untuk bangsa dan negara ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita bersama Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Al-Fadil Al-Habib Ali bin Tahir, begitu pula segenap putra-putra beliau, Habib Hussein, Habib Zain, Habib Bagir, Kiai Haji Faisal, semuanya para habaib, asatid, kiai, guru-guru kita tak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, khususnya Habibana Ali, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dimenangkan perjuangannya, diistiqamahkan langkah kakinya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa sudah diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin.
Ahiba'il kiram, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Saya mau tanya jawab yang kompak, santri-santriwati Al-Husaini beserta muslimin muslimat yang hadir, jawab yang kompak, siapa yang ciptakan Indonesia? Kurang keras, siapa yang ciptakan Indonesia? Siapa yang beri kekuatan para pahlawan syuhada untuk lawan penjajah? Siapa yang beri kemenangan kita atas penjajah? Siapa yang menganugerahkan kemerdekaan kepada Indonesia? Maka pada malam hari ini tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan atas kemerdekaan Indonesia kecuali mengagungkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Betul tadi apa yang disampaikan Habib Ali, saudara. Umat Islam, habaib, ulama, kiai, asatid, jangan pernah diragukan rasa cintanya kepada tanah air, saudara. Mereka tulus cinta kepada NKRI tanpa syarat dan tanpa embel-embel ibadah Allah. Kenapa demikian, saudara? Justru sebaliknya, saya heran dan tidak percaya kalau ada habaib, ustadz, kiai, ulama yang gak cinta tanah airnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Bagaimana tidak, ibadah Allah yang mengajarkan kita cinta kepada tanah air adalah baginda Nabi Muhammad. Habib, apa buktinya Rasulullah mengajarkan cinta tanah air? Emangnya Nabi pernah ngajak kita kepada cinta tanah air? Sudah ada beberapa dalil-dalil yang kuat yang menjelaskan bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita untuk cinta tanah air, saudara, sehingga cinta tersebut meresap begitu dalam di dada umat Islam. Yang pertama, di dalam hadis Bukhari, hadis pertama, hadis badil wahyi, hadis permulaan wahyu. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira, saat itu Rasulullah SAW khawatir, takut, saudara. Takut yang datang bukan malaikat tapi jin. Akhirnya Rasulullah SAW menceritakan itu kepada Sayyidatuna Khadijah, saudara. Sayyidatuna Khadijah menguatkan Rasulullah, mendorong Rasulullah. Dibawalah Rasulullah kepada sepupu Sayyidatuna Khadijah yang namanya Waraqah bin Naufal. Diceritakan apa yang dia lihat. Kata Waraqah bin Naufal, itu adalah namus, itu adalah Jibril yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam. Lalu apa kata Waraqah bin Naufal? Ya laitani jada'an idh yukhrijuka qaumuk. Andai ketika kamu diusir oleh kaummu, andai saat itu aku masih muda, masih kuat, aku akan membelamu, kata Waraqah bin Naufal. Saudara, mendengar kata-kata Waraqah bin Naufal bahwasanya kamu nanti akan diusir kaummu, andai aku masih muda aku akan bela. Kamu akan diusir kaummu, andai aku masih muda aku akan bela. Apa kata Nabi, saudara? Awa mukhrijiyahum, awa mukhrijiyahum. Apakah mereka akan mengusir aku? Apakah mereka akan mengeluarkanku dari tempat ini? Ini tanah airnya Nabi, Mekah. Di situ Nabi dilahirkan, di situ Nabi dibesarkan, di situ Nabi minum air, di situ Nabi bermuamalah, di situ dan di situ, saudara. Nabi sampai heran, mempertanyakan, awa mukhrijiyahum, mereka akan mengusir aku dari tempat ini, mereka akan mengusir kau dari tempat ini. Saudara, sebagian ulama menjelaskan, saudara, tidak lain dan tidak bukan Nabi mempertanyakan pengusiran yang akan terjadi kepada Nabi dari tempat itu karena Nabi cinta kepada Makkah, saudara. Nabi berat
kalau sampai meninggalkan Mekah, apalagi sampai diusir dari Mekah, dan Mekah adalah tanah airnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya mau tanya, kalau begitu cinta tanah air ditunjukkan oleh Nabi atau tidak? Dicontohkan oleh Nabi atau tidak? Nah, sampai situ saudara, dalam hadis Bukhari yang lain diriwayatkan bahwasanya kana idza qadima minas safar fanadhara ila juduran al-Madinah aw da'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari para sahabat Rasulullah, itu Pak Bu, katanya Nabi kalau datang dari perjalanan, Nabi ngelihat tembok-temboknya Madinah. Nabi kalau ngelihat tembok-temboknya Madinah, Pak Bu, Nabi percepat kendaraannya. Allah rahilata. Nabi percepat kendaraannya, saudara. Bergegas pengen ketemu. Sebagaimana kita kalau lama ninggalin negeri kita, Masya Allah, saya ngerasain di perantauan di Hadramut ketika belajar, begitu pulang ngelihat Soekarno-Hatta, girangnya luar biasa. Kenapa? Cinta terhadap negeri, rindu, saudara. Nabi waktu mau pulang ke Madinah, kalau dari perjalanan, begitu ngelihat tembok-tembok Madinah, pagar Madinah, Nabi percepat, saudara, kendaraannya. Apa alasannya? Min hubbiha, karena cintanya Nabi kepada Madinah. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan, wa fil hadithi dilalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaih. Apa kata Ibnu Hajar? Fil hadithi dilalatun, hadis ini menunjukkan. Apa yang ditunjukkan oleh hadis ini? Bahwasanya saudara, fadlil Madinah, keutamaan Madinah yang pertama. Yang kedua, ini yang mau kita bahas, wa ala masyru'iyyati hubbil watan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya cinta tanah air disyariatkan, saudara. Cinta tanah air diperintahkan, cinta tanah air didorong oleh syariat. Wal hanin ilaih, begitu juga rindu kepada tanah air, saudara. Jadi ketika kita umat Islam cinta kepada tanah air, maka panutan kita dalam mencintai tanah air adalah baginda Nabi Muhammad. Mau sampai di situ, saudara. Saya mau melanjutin ke dalil-dalil berikutnya, tapi kelihatannya udah banyak yang lemas ini. Lanjut apa kagak? Lanjut apa kagak? Masih semangat atau jangan? Masih semangat atau tidak? Yakin? Betul? Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam dalil lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang mewajibkan atas kalian Al-Quran, yaitu patuh kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, laradduka ila ma'ad, dia akan mengembalikanmu ke tempat engkau kembali, saudara. Di dalam tafsir Khazin diriwayatkan bahwasanya Nabi ketika berangkat ke Madinah untuk hijrah, saat itu Nabi lewat jalan yang nggak umum buat ngindarin kejaran kafir Quraisy, saudara. Nabi nggak lewat jalan yang umum, Nabi cari jalan yang lain buat ngindarin kejaran. Begitu situasi sudah mulai aman, Nabi kembali lagi ke trek yang biasa, saudara. Ketika Nabi sampai di Juhfah, tempat antara Mekah dan Madinah, di situ Nabi melihat jalan ke Mekah. Saat Nabi lihat jalan ke Mekah, ishtaqa ilaiha, Nabi rindu kepada Mekah, saudara. Tatkala Nabi memandang jalan ke Mekah dengan penuh kerinduan, jalan kepada tanah airnya, turun malaikat Jibril, tanya kepada Nabi, ya Muhammad, atashtaqu ilaiha? Ya Muhammad, kau rindu kepada Mekah? Kau rindu kepada Mekah? Apa kata Nabi SAW? Na'am, ya wahai Jibril, aku rindu kepada Makkah. Apa kata malaikat Jibril, saudara? Wallahu yaqul alladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Yang wajibkan Quran atasmu akan mengembalikan kamu ke tempat engkau kembali, saudara. Artinya apa? Dalam tafsir lain diriwayatkan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya cinta kepada tanah air dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad.
Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Satu lagi saudara, di dalam riwayat lain, di dalam tafsir Ruhul Bayan, saudara, disebutkan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, laula hubbul watan la kharba baladus su fa bi hubbil awtan umiratil buldan. Laula hubbul watan, tanpa cinta kepada tanah air, la kharba baladus su, maka negeri-negeri yang terpuruk bakalan hancur. Yang bisa membuat negeri menjadi makmur, negeri menjadi bangkit apa? Fa bi hubbil awtan, dengan cinta kepada tanah air, saudara. Ada yang bertanya kepada saya, Habib kok nggak bawain hadis hubbul watan minal iman? Saudara, Al-Imam Al-Ajaluni dalam kitabnya Kashful Khafa wa Muzilil Ilbas menyebutkan bahwasanya hubbul watan minal iman ini bukan hadis, nggak boleh kita nisbatkan kepada Rasulullah, lakin maknahu sahih, tapi artinya benar, saudara. Hubbul watan bagian daripada iman, artinya betul, artinya tepat, ajarannya benar, substansinya betul, tapi kita nggak boleh bilang itu Nabi yang mengatakan. Urusan dalil cinta tanah air, ada hadis-hadis lain yang menunjukkan cinta tanah air diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Masya Allah, makanya sudah dari apa yang saya jelaskan, nggak perlu ragu tentang kecintaan umat Islam kepada tanah air, saudara. Nggak perlu ragu kecintaannya habaib kepada Indonesia. Kenapa tidak perlu ragu? Karena yang mengajarkan mereka cinta tanah air adalah datuknya para habaib Sayyidina Muhammad. Kami bukan cinta tanah air belajar dari barat, kami tidak belajar dari timur, kami tidak belajar dari utara selatan, kami tidak belajar dari bangsa manapun. Yang mengajarkan kami cinta tanah air Sayyidina Muhammad. Kami sudah kelewatan kadang-kadang. Kalau tahu-tahu umat Islam, habaib, ulama, kiai, ada yang tuduh-tuduh anti NKRI, saudara. Ada yang tuduh-tuduh pengen merusak negara. Saya mau tanya, yang nuduh-nuduh seperti itu ada atau tidak? Jawab yang keempat, ada atau tidak? Yang suka nuding-nuding habaib, ada atau tidak? Yang suka nuding-nuding ulama anti negara, ada atau tidak? Bahkan yang suka menjarakan ulama, ada atau tidak? Ada atau tidak? Saudara, sebelum kami lahir pun darah daging kakek kami sudah mewarisi cinta kepada negeri, saudara. Maka tidak perlu ragu. Makanya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua dari Palu, saudara, seorang ulama besar yang jasanya luar biasa terhadap NKRI. Apa kata Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara? Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda'u. Setiap bangsa punya simbol kemuliaan, setiap bangsa punya simbol kebanggaan, tapi simbol kebanggaan kami adalah merah dan putih, saudara. Merah dan putih bukan sekedar warna, tapi di dalam merah dan putih ada keramat, saudara. Di dalam merah dan putih ada pesan. Apa pesannya, saudara? Merah artinya darah, putih artinya tulang, ibadallah. Seakan-akan para pendahulu kita ingin memberikan pesan, hei umat Islam, hei bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa ini bukan hadiah penjajah, bukan hadiah Jepang, bukan hadiah Belanda, tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan ulama, habaib, kiai, santri, umat Islam, dan para pejuang serta pahlawan, saudara. Betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ketika berjuang memerdekakan Indonesia, saat itu polisi sudah ada atau belum? Jawab yang kompak. Polisi sudah ada atau belum? TNI sudah ada atau belum? DPR sudah ada atau belum? Parlemen sudah ada atau belum? Partai sudah ada atau belum? Ada saat itu, saudara. Tapi siapa yang berjuang? Siapa yang berdarah-darah? Siapa yang mati-matian merdekakan negeri, saudara? Mereka ulama, mereka habaib, mereka kiai, mereka umat Islam. Karenanya, saudara, melalui merah putih ini seakan-akan mereka ingin berpesan kepada kita, merah adalah darah, putih adalah
adalah tulang. Sebagaimana mereka mengorbankan darahnya, mengorbankan tulangnya untuk jaga NKRI, maka kita nggak boleh durhaka kepada mereka dengan membiarkan bangsa ini, saudara. Sebagaimana mereka mengorbankan darahnya, tulangnya untuk menjaga Indonesia dari segala macam penyimpangan, dari penjajahan, baik penjajahan zahir atau penjajahan moral atau penjajahan akidah. Begitu pula saudara, kita sebagai generasi penerus tidak boleh durhaka, harus melanjutkan perjuangan mereka. Jaga Indonesia, jaga dari komunisme, jaga dari sekularisme, jaga dari dekadensi moral, jaga dari kemaksiatan, jaga dari berbagai kemungkaran yang ada. Umat Islam adalah benteng terakhir umat Islam, saudara. Benteng terakhir Indonesia. Apapun yang terjadi, umat Islam tidak boleh mundur dari Indonesia. Nggak peduli, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam tidak boleh mundur untuk jaga NKRI, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Maka saya mau tanya, jawab yang kompak. Siap jaga Indonesia? Orang kompak, siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Siap jaga warisan para leluhur kita? Jawab yang kompak. Kalau ada yang mau rusak Indonesia dengan komunisme, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau rusak Indonesia dengan maksiat, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau rusak Indonesia dengan kemunkaran, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau rusak Indonesia dengan kezaliman, diamkan atau lawan? Siap jaga NKRI, siap jaga Islam di NKRI, siap perjuangkan Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Makanya terakhir sebagai penutup, alhamdulillah, dari firqatul insyad al-mubdi' al-mubhir Fariq Ridwan telah datang kepada kita. Ahlan wa sahlan, fal qulubu turhibu, antum lana ni'mar raja wal matlabu, lakum bushra al-ijabati wal qabuli min al-mawla بواسطة الرسول فقدومكم إلينا يشرفنا وينور ليلتنا هذه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويطول أعماركم في خير ولطف وعافية. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebagai penutup, saudara, habis ini kita udah nggak sabar dengerin Ridwan ya. Nah, saya kalau udah ada Ridwan, gue sih udah gak laku udah. Kita kan buru-buru dengerin Ridwan udah. Betul betul. Betul betul. Mudah-mudahan Indonesia makin berkah makan salawat dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari sama-sama terakhir kita baca salawat badar. Kita baca salawat badar, keluarin semuanya dengan niat. Mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, Indonesia dijaga oleh Allah. Umat Islam dijaga oleh Allah. Ulama-ulama kita dijaga oleh Allah. Habibana Ali bin Tahir dijaga oleh Allah. Keluarganya dijaga oleh Allah. Dan kita doakan juga mudah-mudahan Sayyidil Walid, guru kita Imam Besar Habib Rizik Syihab, dijaga zahir batinnya oleh Allah. Habib Bahar bin Semit yang baru vonis juga mudah-mudahan selalu dijaga zahir batinnya oleh Allah. Serta para pejuang-pejuang lain dijaga oleh Allah. Dan kita baca asyilil zalimin setelah ini. Mudah-mudahan orang-orang yang zalim dikasih hidayah oleh Allah. Kalau emang udah Allah catat nggak akan dapat hidayah siapapun yang zalim yang mau merusak Indonesia, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Nanti terakhir kita tutup sama-sama dengan lagu 17 Agustus. Setuju? Setuju? Sama-sama semuanya. Hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah aja di backing vokal. Setuju? Siap goncangkan Tangerang dengan sholawat? Siap goncangkan Al-Husaini dengan sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Sama-sama semua. Salatullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habib.
kepada baginda Nabi Muhammad. Salatullah ya ilahi salli ummah min al-abadi wan ni'mah ilahi salli wan ni'mah wa min hammi wa min ghummah bi ahli ya Allah salatullah semuanya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad wa ashbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashbil wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ajma'in Allah ya Rabb, jauhi negeri kami dari orang-orang zalim ya Allah. Selamatkan umat Islam dan para ulama kami ya Allah. Allahumma salli ya Rabbi berkat Nabi Muhammad ajma'in 17 Agustus tahun 45 tangan angkat semua hari merdeka hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia kita tetap kita 17 Agustus tahun 45 suaranya keluarin semua sambut kemerdekaan kita nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali merdeka tetap merdeka kita tetap mempertahankan Indonesia kita tetap terakhir sekali lagi angkat tangannya semua kita 17 Agustus banyak yang belum angkat tangan hari merdeka hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali merdeka tetap merdeka dikandung badan kita tetap mempertahankan Indonesia kita tetap Allahu Akbar sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.